warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Nurmeli Wahyuni, dengan biasa dipanggil Meli. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika dengan mata kuliah geometri bidang dan ruang. Di sini saya mengambil materi garis dan sudut. Nah, saya memiliki NIM 1930 1050 37. Nah, garis dan sudut ini merupakan salah satu materi yang menjadi dasar untuk mempelajari materi-materi geometri yang lainnya. Nah, dengan memahami konsep garis dan sudut, nantinya kita akan dengan mudah memahami konsep bidang, bangun datar, dan materi geometri yang lainnya. Nah, pada penasaran nggak sih materi garis dan sudut ini? Nah, ayo kita lanjut. Nah, untuk materi garis, di sini saya akan menjelaskan tentang garis lurus, setengah garis lurus, sepotong garis, hubungan dua buah garis, dan yang terakhir, jumlah dan selisih dua potongan garis. Nah, untuk materi sudut, di sini saya akan membahas sudut berak ke dalam, sudut lurus, sudut berak keluar, sudut-sudut sejenis, sudut pelurus dan sudut penyiku, sudut bertolak belakang, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Berikutnya, mari kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas garis. Nah, apa sih garis itu? Nah, garis merupakan kumpulan dari beberapa titik yang saling sejajar dan linear. Nah, garis ini berupa kurva yang lurus, yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Oleh karena itu, garis ini dapat diperpanjang pada kedua ujung garisnya. Karakteristik garis yaitu memiliki panjang, namun tidak memiliki lebar dan ketebalan. Nah, pada materi garis ini kita membahas 5 poin. Ayo kita lanjut ke poin yang pertama. Nah, yang pertama adalah garis lurus. Nah, apa sih garis lurus itu? Nah, garis lurus itu digambarkan dengan memberi panah pada ujung dan pangkal garis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat di pangkal dan ujungnya memiliki panah. Nah, garis ini tak terhingga panjangnya. Garis ini tidak memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, garis lurus ini dapat dinyatakan dengan dua cara. Apa sih caranya? Nah, yang pertama yaitu dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya garis P, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Nah, contoh dari cara yang pertama ini yaitu seperti yang ini. Nah, ada sebuah garis lurus di mana garis lurus ini diberi nama garis P. Nah, cara yang kedua adalah dengan meletakkan dua huruf besar pada garis itu, misalnya garis PQ. Nah, seperti apa sih gambar dari cara yang kedua ini? Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah sebuah garis lurus, di mana ini adalah titik P dan yang ini titik Q. Nah, selesai tentang materi garis lurus, mari kita lanjut ke materi garis yang berikutnya. Nah, materi garis yang kedua adalah setengah garis lurus. Setengah garis lurus ini digambarkan dengan memberi anak panah pada ujungnya. Nah, setengah garis lurus ini disebut juga dengan sinar. Dan contoh dari setengah garis lurus ini berikut ini. Nah, ini adalah setengah garis lurus, di mana di sini adalah titik A, di sini adalah titik B,
atau di sini disebut dengan setengah garis lurus R. Nah, setengah garis lurus ini disebut setengah garis lurus AB atau setengah garis R dengan mempunyai titik awal A dan tidak mempunyai titik ujung. Nah, materi garis berikutnya adalah sepotong garis. Nah, sepotong garis ini merupakan garis yang mempunyai titik awal dan titik akhir. Nah, sepotong garis ini sering juga disebut dengan segmen garis atau penggal garis. Nah, contoh dari sepotong garis ini adalah seperti berikut. Di sini memiliki titik awalnya di A dan titik akhirnya di B. Nah, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu hubungan dua buah garis. Nah, dua buah garis lurus pada suatu bidang datar dikatakan yang pertama sejajar jika kedua garis itu tidak memiliki titik yang bersekutu. Seperti apa sih garis sejajar itu? Berikut ini contohnya. Nah, ini ada sebuah garis dan ada satu garis lagi di mana kedua garis ini dikatakan sejajar dengan posisi seperti ini. Nah, yang kedua adalah berimpit. Nah, suatu garis dikatakan berimpit jika semua titik-titik pada kedua garis itu bersekutu. Seperti apa sih garis yang berimpit? Nah, berikut contohnya. Nah, ini ada sebuah garis dan ada satu garis lagi yang titik-titiknya sama dengan garis ini. Nah, seperti ini. Nah, dua garis ini merupakan garis yang berimpit. Nah, yang ketiga, garis yang berpotongan. Suatu garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu mempunyai hanya satu titik persekutuan. Nah, seperti apa sih garis yang berpotongan itu? Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah garis ini. Disinilah satu titik potong dari garis tersebut. Nah, berikutnya masuk ke materi garis yang terakhir, yaitu tentang jumlah dan selisih dua buah potongan garis. Nah, ini ada sebuah garis di mana garis ini adalah garis A dan ini adalah sebuah garis lagi yang lebih pendek dari A. Ini merupakan garis B. Nah, di sini dari garis ini dapat digambarkan sebuah garis A tambah B. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita pahami jumlah potongan garis A dan B diperoleh dengan memperpanjang A dengan B atau memperpanjang B dengan A. Nah, yang berikutnya untuk materi selisih. Nah, ada sebuah garis P di mana ada garis lagi di mana garis ini adalah garis Q. Nah, dari sini dapat kita tengok pada slide ini seperti gambar ini. Nah, dapat kita pahami bahwa selisih dari potongan garis P dan Q ini berarti berapa lebih panjangnya P ini dari Q atau berapa lebih pendeknya Q dari P. Nah, di mana garis P ini lebih besar atau lebih panjang dari garis Q. Nah, selesai untuk jumlah dan selisih dua buah potongan garis, berarti untuk materi garis sudah selesai. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah paham sejauh ini? Nah, untuk lebih menarik lagi, mari kita masuk materi yang berikutnya. Masuk materi yang kedua, yaitu sudut. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sudut. Tapi apa sih pengertian sudut? Nah, mari kita bahas. Sudut adalah sebuah bangun yang dibentuk oleh dua buah setengah garis lurus yang titik pangkalnya berimpit. Nah, sudut dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana lambang sudut di slide yang telah saya tampilkan. Nah, berikut ini contoh dari sudut. Di sini dapat kita lihat ada sebuah garis AB
dan garis AC, di mana garis AB dan garis AC memiliki titik perpotongan yaitu pada titik A, di mana titik A ini disebut titik sudut, dan AB dan AC disebut dengan kaki-kaki sudut A. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, di mana materi sudut yang di sini akan saya bahas yaitu ada 5. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, materi sudut yang pertama adalah sudut berat ke dalam, sudut lurus, dan sudut berat keluar. Mari kita bahasnya dari yang pertama, sudut berat ke dalam. Nah, sudut berat ke dalam adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Nah, sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Nah, sudut berat keluar adalah sudut yang lebih kecil dari 180 derajat. Di mana sudut berat keluar ini terbagi atas yang pertama yaitu sudut tumpul, di mana sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Nah, masuk kepada materi sudut yang kedua, yaitu sudut-sudut sejenis. Nah, suatu sudut dikatakan sejenis apabila sudut-sudut itu termasuk ke dalam golongan yang sama. Nah, bagaimana sih contoh sudut-sudut yang sejenis itu? Nah, berikut ini contohnya. Nah, ini ada sebuah garis, di mana garis ini yang pertama adalah garis A, yang kedua AB, yang kedua adalah garis AC. Nah, di sini sudut BAC atau sudut CAB, di mana di sini sudut A itu sama dengan sudut alfa. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, dari gambar ini dapat teman-teman tengok, dari sini kita mengetahui bahwa sudut APB atau disebut juga dengan sudut P1 sama dengan sudut BPA. Nah, berikutnya sudut BPC atau sudut P2 sama dengan sudut CPB. Dan yang terakhir sudut CPD atau sudut P3 sama dengan sudut DPC. Nah, masuk kepada materi sudut yang berikutnya, yaitu sudut pelurus dan sudut penyiku. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih sudut pelurus dan sudut penyiku itu? Nah, mari kita bahas. Nah, sudut pelurus ini disebut juga dengan suplemen. Suplemen yaitu penambah suatu sudut untuk menjadikan sudut lurus. Nah, berikut ini contoh dari sudut pelurus. Di sini dapat kita lihat, di sini ada sudut alfa dan sudut beta, di mana sudut alfa ini merupakan pelurus dari sudut beta, dan maka alfa ini merupakan 180 derajat dikurang beta, atau bisa juga kita artikan dengan beta adalah pelurus dari alfa, di mana beta nilainya adalah 180 derajat dikurang alfa. Nah, berikutnya penyiku atau komplemen. Penyiku atau komplemen ini yaitu penambah suatu sudut untuk membentuk sudut siku-siku. Nah, contohnya seperti ini. Ini berupa sudut siku-siku. Nah, di sini ada sudut alfa dan sudut beta, di mana alfa ini merupakan penyiku dari beta, atau
atau beta merupakan penyiku dari alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa alfa didapatkan nilainya nanti dengan 90 derajat dikurang dengan beta, atau beta akan ditemukan nilainya dengan 90 derajat dikurang alfa. Nah, mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di mana di penyiku dan pelurus ini ada materi sudut bersisian. Nah, sudut bersisian ini adalah sudut-sudut yang salah satu kakinya bersekutu, sedangkan kaki-kaki yang lainnya segaris. Nah, sudut-sudut komplementer. Nah, sudut-sudut komplementer adalah dua buah sudut yang berjumlah 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut-sudut suplementer. Sudut suplementer ini adalah dua buah sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, untuk lebih pahamnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini dapat teman-teman tengok sebuah sudut dengan besar alfa dan satu lagi sebuah sudut dengan besar beta. Nah, di sini sudut alfa dan beta ini disebut sudut-sudut suplementer karena sudut ini berupa dua buah sudut yang jika akan digabungkan akan berjumlah 180 derajat. Contoh berikutnya, silakan teman-teman amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada sudut gamma dan sudut delta. Nah, di mana sudut gamma dan delta ini merupakan sudut-sudut yang bersisian. Nah, jadi dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan sudut-sudut yang bersisian ini juga merupakan sudut suplementer. Nah, materi berikutnya adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, suatu sudut yang kakinya terletak pada perpanjangan yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dikatakan dengan sudut yang bertolak belakang. Nah, ada sebuah dalil yang menyatakan dua buah sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada dua buah garis yang saling bertolak belakang, di mana ini dikatakan daerah P, P1, P2, P3, P4. Nah, kan dinyatakan bahwa sudut yang bertolak belakang itu akan sama besar. Nah, ini mari kita buktikan. Contohnya kita ambil sudut yang bertolak belakang di sini adalah sudut P1 dengan sudut P3. Buktinya adalah sudut P1 ini jika dijumlahkan dengan sudut P4 akan berjumlah 180 derajat. Nah, sudut P1 dapat kita ketahui dengan 180 derajat dikurang sudut P4. Hal ini dapat kita nyatakan dalam persamaan 1. Berikutnya, sudut P3 dijumlahkan dengan sudut P4 akan berjumlah 180 derajat. Nah, sudut P3 ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut P4. Bisa dikatakan dengan persamaan 2. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa sudut P1 adalah 180 derajat dikurang sudut P4 dan sudut P3 adalah 180 derajat dikurang P3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sudut P1 itu sama dengan sudut P3. Jadi, dalil ini terbukti. Nah, berikutnya hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada sebuah garis di mana garis ini adalah garis M. Berikutnya ada garis N yang garis ini dipotong oleh sebuah garis yang vertikal dengan nama garis O. Nah, daerah ini kita nyatakan daerah P dan daerah ini kita nyatakan Q, di mana di sini P1, P2, P3 dan P4. Nah, dan berikutnya di sini Q1, Q2, Q3
dan Q4. Nah, yang pertama, hubungan dari sudut-sudut pada dua garis sejajar ini adalah sudut dalam. Nah, sudut dalam ini adalah semua sudut yang terletak di antara garis M dan N. Berarti semua sudut yang terletak di antara garis M dan N. Apa aja sih sudut yang terletak di antara garis M dan N? Yaitu sudut P3, P4, Q1, dan Q2. Yang kedua adalah sudut luar. Sudut luar adalah semua sudut yang terletak pada sebelah luar garis M dan N. Apa aja sih sudut luar pada gambar ini? Yaitu sudut P1, P2, Q3, dan Q4. Nah, yang ketiga adalah sudut-sudut yang sepihak. Nah, apa sih sudut yang sepihak itu? Nah, sudut-sudut sepihak adalah sudut yang terletak pada pihak yang sama pada garis O. Nah, yang ketiga adalah sudut-sudut sepihak. Apa sih sudut-sudut sepihak itu? Nah, sudut-sudut sepihak adalah sudut yang terletak pada pihak yang sama dari garis O. Nah, sudut sepihak ini terbagi atas sepihak dalam dan sepihak luar. Apa sih di sini garis yang berada di sepihak dalam? Yaitu sudut P3 sepihak dengan sudut Q2. Yang berikutnya sudut P4 sepihak dalam dengan sudut Q1. Nah, untuk berikutnya sudut yang sepihak luar yaitu sudut P2 dengan Q3 dan sudut P1 dengan sudut Q4. Nah, yang keempat yaitu sudut-sudut yang berseberangan. Sudut-sudut yang berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di sebelah atau menyebelah garis O. Nah, sudut yang berseberangan ini ada dalam berseberangan. Dalam berseberangan ini contohnya adalah sudut P3 dan Q1 dan P4 dan Q2. Nah, dan bagian yang luar berseberangan adalah sudut P1 dan Q3 dan sudut P2 dan Q4. Nah, yang berikutnya adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang yaitu sudut P1 dengan sudut P3, sudut P2 dengan sudut P4, sudut Q1 dan sudut Q3, dan yang terakhir sudut Q2 dan sudut Q4. Nah, yang terakhir yaitu sudut-sudut yang sehadap, yaitu sudut yang sehadap ke arah yang sama. Di sini contohnya sudut yang sehadap yaitu sudut P1 dengan sudut Q1, sudut P2 dan sudut Q2, sudut P3 dan sudut Q3, sudut P4 dan sudut Q4. Nah, selesai untuk pembahasan garis dan sudut. Nah, sejauh ini apakah teman-teman paham dalam materi yang telah dibahas? Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas berikutnya, yaitu berupa contoh soal. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, di mana contohnya yaitu garis A sejajar dengan garis B. Kedua garis itu dipotong oleh garis C. Jika dua sudut dalam yang terletak pada satu pihak garis C berbanding 5:7, hitunglah ke-8 sudut tersebut. Nah, untuk ini mari kita tuntaskan. Nah, apa sih penyelesaian dari soal ini? Nah, yang pertama, kita gambar terlebih dahulu sudut-sudut yang akan dicari. Nah, berdasarkan ilustrasi berikut dapat teman-teman lihat di sini ada garis A dan garis B yang dipotong oleh garis C. Ada daerah P 1, 2, 3, dan 4, daerah Q1, 2, 3, dan 4.
Nah, jadi sudut di sini kita ambil salah satu sudut dalam yang sepihak adalah sudut Q2 dengan sudut P3, di mana perbandingannya adalah 5:7. Jadi sudut Q2 ini adalah 5x dan sudut P3 adalah 7x. Nah, sudut-sudut yang dalam sepihak itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut Q2 dijumlahkan dengan sudut P3 sama dengan 180 derajat. Nah, 5x ditambah 7x sama dengan 180 derajat. 12x sama dengan 180 derajat. Jadi nilai x adalah 15 derajat. Nah, dari sini dapat kita ketahui di mana sudut Q2 adalah 5x, maka di sini nilai x sama dengan 15 kita substitusikan ke 5x, yaitu 5 dikali 15 derajat sama dengan 75 derajat. Dan yang sudut P3 adalah 7x, kita substitusikan nilai x 15 derajat, 7 dikali 15 derajat sama dengan 105 derajat. Nah, karena sudut Q2 sama dengan sudut Q4, P sama dengan sudut P2 sama dengan sudut P4. Sudut P3 ini sama dengan sudut P1 sama dengan sudut Q1 sama dengan sudut Q3. Oleh karena itu, jadi kita ketahui bahwa sudut Q2 itu dan Q2, sudut Q4, sudut P2, sudut P4 bernilai 75 derajat dan sudut P3, sudut P1, sudut Q1 dan sudut Q3 bernilai 105 derajat. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu sebagai berikut. Nah, di sini contoh soalnya yaitu penyiku dan pelurus suatu sudut berbanding 2:5. Tentukan besar sudut tersebut. Nah, contoh soal ini dapat kita selesaikan dengan langkah yang pertama, kita harus mengetahui sudut penyiku itu adalah 90 derajat dikurang alfa dan sudut pelurus adalah 180 derajat dikurang alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui maka 90 derajat dikurang alfa itu adalah 2, sudut sebagai sudut penyiku yaitu 2, dan 180 derajat dikurang alfa adalah sudut pelurus itu perbandingan 5. Nah, di sini dapat kita dapat persamaan 90 derajat dikurang alfa per 180 derajat kurang alfa sama dengan 2/5. Dan sini kita kali silang sehingga menghasilkan 450 derajat dikurang 5 alfa sama dengan 360 dikurang 2 alfa. Nah, 360 kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif 450 derajat dikurang 360 derajat dan min 2 alfa dengan 5 alfa ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 5 alfa dan 450 derajat dikurang 360 derajat adalah 90 derajat dan min 2 alfa ditambah 5 alfa adalah 3 alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui nilai alfa adalah 30 derajat. Nah, jadi besar sudut tersebut adalah 30 derajat. Baiklah, demikianlah video saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf sebesarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.